Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka Tribuners. Kembali lagi dalam segmen Ngobrol Ramadan Santai. Kali ini kita akan ditemani dengan Ustadz Abdul Wafik Muhaimin, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bogor, sekaligus Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al Mustawafiyah Megamendung Kabupaten Bogor. Selamat sore Ustadz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tribuners, dalam sore kali ini kita akan meminta penjelasan kepada Ustadz Wafi atau akrab dipanggil dengan Kang Wafi, terkait bagaimana menahan diri kita selama Ramadan tidak terprovokasi. Selama ini Kang Wafi, kita berpuasa ya hanya menjalani puasa tanpa kita sadari. Misalkan ketika kita di jalan sedang berkendara, sedikit saja disalip orang, kita langsung naik emosinya gitu. Sebetulnya bagaimana dalam Ramadan kali ini kita menahan diri untuk dari hal-hal yang sebetulnya kita tidak sadari tapi kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang puasa, secara definisi puasa itu kan al-imsak 'anil muftirat minal akli wasyurbi wal jima'. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, berupa dari makan, minum, kemudian bersenggama, bersetubuh dengan istri. Ini standar standar biasa untuk memastikan bahwa puasa kita sah atau tidak. Tetapi belum tentu ketika kita sudah tidak makan, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari jima, lantas kemudian selesai, tidak. Itu hanya selesai dalam tataran kita gugur kewajiban berpuasa. Tetapi kalau berbicara dalam konteks apakah dapat pahala atau tidak, belum tentu. Karena untuk mendapatkan pahala, untuk puasa kita itu bernilai, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya lisan ini, diri kita tidak hanya menjaga dari yang tiga, menjaga dari lisan, menjaga lisan ini dari ujaran kebencian, menjaga jawarih, jadi badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya kan ada hadis itu, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak tersisa kecuali ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga, karena pahala di sisi Allah tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena banyak hal-hal yang yang dilarang oleh agama dikerjakan. Makanya misalnya puasa sendiri sebetulnya kan tujuan akhir dari puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan imtithadu awamir, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Nah, ketika kita puasa sebetulnya Allah sudah mengajarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Buktinya apa? Coba, makan minum itu kan sebetulnya halal. Itu makanan kita, minuman kita, hasil nyari dan lain semacamnya. Tetapi ada hal ketika Allah melarang bulan Ramadan dari fajar sampai terbenamnya matahari tidak boleh makan. Kita ikuti, itu adalah bentuk bahwa kita belajar untuk mengikuti perintah Allah. Nah, kita sudah diajarkan, sudah mulai masuk, sekarang itu kita sudah mulai masuk tahapan menjadi orang yang bertakwa. Menahan, termasuk menahan jima. Kan istri sendiri halal sebetulnya jima. Tetapi ketika dilakukan pada siang Ramadan itu konsekuensinya berat. Kalau dulu pertama memang itu raqabah mukminah.
harus memerdekakan budak perempuan. Kalau sekarang kan tidak ada. Nah, maka dalam konteks hari ini, kalau bulan Ramadan di siang kemudian jima, maka sanksinya itu harus siamu syahrain mutatabi'ain, harus mengganti dengan 2 bulan berturut-turut. Itu artinya apa? Bahwa selama Ramadan kita ini diajarkan oleh Allah untuk belajar menahan diri. Tidak hanya, apalagi yang haram, yang halal saja bulan Ramadan tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi makanya makan tidak boleh, yang betul nyata-nyata halal, minum tidak boleh yang nyata-nyata halal, jima tidak boleh yang nyata-nyata halal. Bagaimana mungkin lisan ini kemudian mudah sekali mencaci maki, memfitnah orang, mudah memposting, memviralkan sesuatu yang yang belum pasti kebenarannya, belum tentu benar. Makanya Islam mengajarkan tentang falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik-baik, apalagi bulan puasa ini itu syahrul Quran, maka seharusnya ya lisan ini berbicara dalam hal-hal yang baik atau diam. Atau kalau dalam konteks menulis falyaktub khairan aw liyasmut, tulis yang baik-baik atau diam. Insyaallah itu lebih aman. Makanya kemudian ada apa yang sering kita pakai itu naumus shaim, ibadah. Puasanya orang tidur itu ibadah. Tapi jangan tidur terus seharian itu. Daripada kita melakukan ujaran kebencian, fitnah sana, mencaci maki sana sini, kemudian memfitnah sana sini, lebih baik tidur. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tidak tidurnya kita bisa melakukan hal-hal yang positif, ya tentu lebih baik tidak tidur. Ada yang menarik tadi dari penjelasan Kang Wafi, soal kita menahan diri untuk tidak makan dan minum dan bergaul dengan istri. Yang menariknya, makanan halal yang kita beli itu pun tak boleh berlebihan. Tapi fenomenanya kita di masyarakat tidak sedikit, mungkin kita juga akan menyadari, misalkan orang tua kita, ibu-ibu akan berbondong-bondong memasak banyak masakan, harus mengajak suaminya, ayo kita keluar ke warung, kita beli ini, beli itu, beli ini. Ini kan tidak disadari masuk dalam yang tadi, Tiki. Sadar? Maksudnya gimana kita menahan diri untuk tidak tidak berlebihan itu. Tidak israf. Kadang ada ada anggapan pengeluaran di bulan Ramadan kok justru lebih besar ketimbang di luar bulan Ramadan gitu lah. Betul. Itu gimana? Iya. Memang di dalam Al-Quran tentu kita diperbolehkan makan, kulu washrabu, minum, tetapi wala tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan, melewati batas. Jadi Islam itu apapun yang melewati batas itu tidak boleh. Nah, kita ini kadang mengikuti Nabi hanya pengantarnya saja. Jadi kalau baginda Nabi itu takjilnya dengan 3 kurma, selesai. Kalau kita kan tidak, itu pengantar. Cuci mulut, setelah itu makannya 2 piring gitu. Nah, ini yang beda gitu. Kurmanya sudah benar mengikuti Rasulullah, tapi nasi 2 piringnya itu yang beda itu. Yang kemudian malah saya melihat kita ini cuman merubah jadwal makan saja. Jadi sorenya itu balas dendam kan begitu. Jadi kadang malah lebih banyak makannya itu. Oleh karenanya memang tentu sehari itu kita belajar menahan diri. Tentu jangan sampai setelah buka hilang semua itu kesan kebablasan. Kita sudah seharian belajar menahan diri dari hal yang dihalalkan pun kita bisa menahan diri. Kenapa setelah buka kemudian balas dendam? Tentu itu kan tidak baik. Ada kesunahan oleh baginda Nabi, termasuk dengan 3 kurma misalnya, kemudian dengan yang manis-manis, itu kan dalam konteks kesehatan kan luar biasa sebetulnya. Jadi
memang kita juga prihatin ya gitu. Puasa kita ini kadang, dan itu masih mending begitu. Kadang seharian mesti tidur lagi gitu. Jadi jadwal tidurnya bukan hanya jadwal makannya yang kemudian diatur, jadwal tidurnya pun diatur. Jadi malam begadang, kadang kita juga dibuat risih itu malam jam 2 itu bangunin sambil lagunya sahur-sahur dangdutan itu joget-joget. Setelah subuh tidur bangun, siapa saja bisa puasa kayak begitu itu. Jadi bangunnya sholat, tidur lagi sholat, termasuk ini jadwal makan. Jadi kita ini kadang puasa itu hanya merubah jadwal siang dirubah malam jadi siang begitu itu. Sehingga tentu berpuasa ini kita belajar untuk menahan diri, dan tentu ini ada efek kan, termasuk di dalam berbuka, di dalam kemudian beribadah juga betul-betul belajar di dalam, termasuk tarawihnya jangan ngebut-ngebut juga, itu kan bagian dari tidak sabar itu kan begitu itu. Jadi makannya nambahnya 2 piring, tarawihnya patas lagi itu. Jadi ini kan kita kadang tidak betul-betul menghayati bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dilipat gandakan pahalanya, dan luar biasa ini jarang-jarang bulan Ramadan ini bisa kita lalui, bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Nah, hal yang menarik buat kita dari kebanyakan itu yang sering terjadi kan seperti tadi kayak selama puasa kita tidak makan minum dan tidak berhubungan suami istri. Tapi setelah itunya bukannya kita berlebihan sampai kekenyangan, bahkan sampai ketiduran gitu. Gitu. Sampai tidak bisa salat tarawih gitu. Nah, ada tips kah misalkan untuk juga kita menahan itu tidak hanya ketika menjalankan puasa, tapi setelah berbukanya itu gimana gitu? Iya. Oke. Tentu yang paling penting pertama, kita harus memahami betul tujuan puasa itu sendiri. Tujuan puasa kan agar kita menjadi manusia-manusia yang fitnah. Maka kalau benar-benar puasa kita, lebaran nanti kita seperti kayaumin waladathu, seperti bayi yang baru lahir dalam kondisi suci, bersih kan begitu. Nah, itu artinya bahwa kita sudah mulai menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu saya katakan tadi bahwa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan. Salah satu yang dilarang oleh Allah itu adalah berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Itu kan dilarang. Haram hukumnya berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Nah, tentu satu hari itu minimal berefek di malamnya. Di waktu berbuka itu tidak berlebihan di dalam makan, karena apa sih kemudian sehari kita belajar menahan tetapi kok kemudian gagal ketika hanya dalam hitungan menit kan begitu. Jadi hanya dengan 2 piring. Maka jadi mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang menahan diri. Menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari bersenggama. Apalagi tentu hal-hal yang dilarang oleh agama, yang tadi misalnya israf, berlebih-lebihan. Nah, sekali lagi juga di dalam puasa ini kan mengajarkan kita tentang betapa banyak di luar sana orang yang untuk makan sehari itu susah. Maka bulan Ramadan ini kan kita belajar untuk berempati. Betapa tidak enaknya dalam kondisi lapar. Tetapi jangan lantas kemudian rasa empati itu hilang hanya gara-gara kita balas dendam waktu berbuka dengan makan yang berlebihan, sehingga bekas sehari itu kadang hilang gitu. Kita kan coba kalau dalam kondisi lapar itu beda dah, ini menghayati air itu beda gitu. Jadi air itu walaupun air kalau di siang hari itu kayak es krim kan begitu gitu. Beda menghayati ketimbang dalam kondisi yang biasa kan begitu.
tempe saja kalau dalam kondisi berpuasa kayak sate kan begitu. Nah, jangan sampai kemudian kita kayak orang kelaparan gitu itu. Jadi puasa kita ini akhirnya kayak orang kelaparan gitu. Nahan sehari, setelah itu balas dendam dan melebihi, betul tadi itu. Bisa pengeluarannya melebihi sebelum bulan Ramadan. Tapi saya husnudzon, boleh jadi pengeluaran itu karena pahalanya berlipat ganda sehingga banyak memberi kan memberi di bulan Ramadan itu menfattara iman kan begitu dalam hadisnya itu. Barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi puasa dirinya sendiri itu. Jadi makanya orang berlomba-lomba ngasih makan tiap hari karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka tidak heran saya berbaik sangka dengan para pemirsa di luar sana yang kemudian ibu-ibu kok dia banyak protes bapak-bapak itu kok Ramadan malah lebih banyak ketimbang sebelum Ramadan. Ya boleh jadi karena itu melihat betapa besarnya pahala sedekah di bulan Ramadan, berbagi di bulan Ramadan sehingga banyak mengeluarkan pengeluaran juga lebih banyak di bulan Ramadan. Saya kira hal menarik lainnya ini ada kaitannya dengan ngabuburit. Iya. Biasanya kan lagi-lagi kan ini kan ada yang ngabuburit sambil menunggu berbuka gitu. Betul. Berburu takjil gitu. Berburu takjil. Kesana kemari bersama istri, bersama anak gitu. Sebetulnya memanfaatkan momentum menjelang berbuka itu baiknya seperti apa? Apakah ngabuburit dengan cara mencari takjil itu juga baik? Gimana? Iya. Tentu kan ada standar ideal. Standar ideal itu ya melakukan hal-hal yang bersifat ibadah seperti ngaji dan begitu, syahrul Quran yang ngaji sampai itu. Termasuk kemudian istri memasak di rumah untuk suami dan untuk anak itu kan bagian dari ibadah, dari jihad itu. Jadi menurut saya perempuan itu lebih baik di dapur itu, masakan untuk anak istri, ngasih makan suami istri itu pahalanya luar biasa. Belum lagi perempuan, ibu-ibu yang di rumah kemudian melayani keluarga itu kan pahalanya dihitung jihad bisa dibilang. Dulu pernah Asma itu mewakili perempuan, sahabat perempuan itu datang kepada baginda Nabi setengah protes lah, ya Rasul kok jadi laki-laki enak itu, bisa perang, bisa jumatan, bisa begini, sementara kami cuma di rumah. Nabi nanya kepada sahabat laki-laki, adakah pertanyaan yang lebih bagus ketimbang ini? Artinya pertanyaan ini luar biasa. Kemudian Rasul bilang ke Asma, sampaikan ke kaum-kaum perempuan, ketika kalian di rumah mengurus keluarga, maka itu sama dengan jihad fisabilillah. Nah, artinya apa? Menurut saya ketimbang ngabuburit cari makan di luar, ya lebih baik masak untuk suami, untuk anak, karena boleh jadi dicatat seperti manfaat rasul iman tadi, ngasih makan orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, keluar itu kan belum tentu terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kadang di jalan kan tidak ada hak-hak pejalan kaki yang tidak boleh diganggu. Kadang kita kan tidak terasa karena di jalan mengganggu hak-hak orang yang jalan. Termasuk kemudian ya, tetapi itu kan yang tadi yang ideal. Tetapi kalau misalnya ya pengen ngabuburit ya tidak ada masalah. Tetapi yang perlu dijaga memang jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan puasa kita ini, pahala puasa kita ini berkurang. Kalau tidak ada yang ngabuburit, tidak ada yang makan juga, kasihan orang yang ingin dapat pahala manfaat iman tadi. Kalau tidak ada yang makan, tentu ini kan bukan yang ideal. Tadi yang ideal yang tidak yang selama hal-hal yang menyebabkan
berkurangnya pahala puasa ya dijaga, ya enggak apa-apa, ngabuburit enggak apa-apa, apalagi memang kondisinya tidak mampu. Jadi ada orang yang memang ingin untuk bisa makan yang enak itu yang ngabuburit itu, termasuk pergi ke masjid-masjid, apalagi banyak orang yang sedekah. Sekali lagi kita harus berbaik sangka bahwa boleh jadi yang ngabuburit itu agar ya yang memberi itu dapat pahala tadi kan begitu, dan juga ya boleh jadi karena mereka juga ingin iktikaf di masjid, kan biasanya sekarang masjid-masjid yang menyediakan itu. Jadi sekalian kan di iktikaf di masjid, bawa keluarga, kemudian ya juga ya sekalian ngurangin biaya dapur juga kan begitu. Jadi banyak dapat ininya juga itu. Yang paling penting sebetulnya tidak ada masalah ngabuburit, yang penting dijaga hal-hal yang menyebabkan berkurangnya pahala puasa. Terima kasih penjelasannya, Sama-sama. Ustaz. Tribuners, demikian tadi penjelasan bagaimana kita menahan nafsu dan tidak terprovokasi selama menjalani ibadah puasa. Sampai jumpa lagi untuk Ngobrol Ramadan Santai di edisi berikutnya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.